Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1357 chapter 1357 mendekatinya. Sebagai pagoda Master of Spirit Pagoda, kata-kata Qiangu Dongfeng adalah perintahnya. Tidak butuh waktu lama sebelum panggilan jarak jauh ditambal. Master Pagoda, kudengar kamu sedang mencari aku. Suara Gu Yuena yang tenang dan menyenangkan terdengar. Ekspresi Qiangu Dongfeng membaik setelah mendengar suaranya. Nana, apa kamu baik-baik saja di sana? Dia berada di ruang rapat saat ini. Orang-orang di ruangan itu semuanya adalah pejabat tinggi dari Pagoda Roh. Sangat jarang bagi mereka untuk menangkap Qiangu Dongfeng dalam suasana hati yang menyenangkan. Mereka sangat sadar bahwa Qiangu Dongfeng memberitahu mereka betapa pentingnya Gu Yuena baginya. Spiriter ini benar-benar legendaris dalam basis kultivasinya yang kuat. Sejak dia bergabung dengan Pagoda Jiwa, klannya telah menawarkan banyak bantuan ke Pagoda Jiwa dalam beberapa tahun yang singkat. Dia berasal dari klan misterius yang jauh lebih tua. Karena bantuan klannya, Pagoda Roh berhasil membuat jiwa roh hitam. Apalagi, fabrikasi dilakukan dengan banyak penghematan biaya. Akibatnya, Pagoda Jiwa berkembang pesat dalam perkembangannya yang menghasilkan posisi bergengsi dalam federasi. Qiangu Dongfeng mendorong cucunya, Qiangu Sangting untuk mengejar Gu Yuena menjadi rekannya. Itu bukan hanya karena penampilan dan kemampuan Gu Yuena. Lebih penting lagi, ada kebutuhan untuk berkolaborasi dengan klan Gu Yuena untuk melakukan eksperimen yang sangat penting. Dengan demikian, Gu Yuena sekarang sangat dihormati di seluruh Pagoda Jiwa. Bahkan status Leng Yaosu di hati Qiangu Dongfeng lebih rendah dari Gu Yuena meskipun dia adalah gurunya. Qiangu Dongfeng berharap Gu Yuena bisa membantu Qiangu Sangting setelah menikah dengannya. Baik suami maupun istri dapat mewarisi Pagoda Jiwa untuk membawanya ke tingkat perkembangan yang lebih tinggi. Sementara itu, Qiangu Dongfeng dapat mengabdikan usahanya untuk mengejar apa yang selalu ingin dikejar di masa lalu. Saya baik-baik saja. Terima kasih Guru Pagoda atas perhatian Anda, jawab Gu Yuena. Berikut skenarionya. Nana, saya yakin Anda mengetahui situasi Sekte Tang di Kekaisaran Bintang Luo. Bagaimana posisi mereka saat ini dalam pertempuran 5 dewa, terutama Tang Mulin? Saya mendengar dari guru Anda bahwa Anda adalah teman sekelasnya di masa lalu. Gu Yuena terdiam beberapa saat. Setelah jeda singkat, dia menjawab, ya, dia adalah teman sekelas saya di masa lalu. Dia bergabung dengan siswa lain untuk menjadi Shrek Seven Monsters sesudahnya sementara saya bergabung dengan Pagoda Jiwa. Kami berpisah saat itu. Orang seperti apa dia? Apakah Anda tahu bagaimana dia menjadi guru Sekte Tang? Tanya Qiangu Dongfeng. Gu Yuena menjawab, aku juga tidak tahu bagaimana dia menjadi guru Sekte Tang dalam waktu yang singkat. Dia benar-benar luar biasa dalam anugerah alaminya. Selain itu, dia memiliki kualitas kepemimpinan yang melekat. Itu sebabnya dia adalah pemimpin dari 7 monster Shrek. Saat itu, kami mengunjungi Kekaisaran Bintang Luo dan bertarung dalam beberapa pertempuran bersama. Dia selalu menjadi inti dan kekuatan penstabil untuk grup. Dia mandiri dan mau membantu orang lain. Namun, dia keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasihat dari orang lain. Sejak kota Shrek dihancurkan, saya kehilangan kontak dengannya. Aku belum melihatnya sampai saat ini. Keras kepala dalam temperamen. Tidak akan sulit untuk berurusan dengan Tang Mulin selama dia memiliki kekurangan. Qiangu Dongfeng merenung dengan cepat. Lalu, bagaimana dia tiba-tiba menjadi guru Sekte Tang? Bukankah kamu teman sekelasnya? Lihat apa kau bisa menghubunginya di Kekaisaran Bintang Luo. Cari tahu niatnya jika memungkinkan karena dia mampu menjadi Master Sekte yang baru diangkat di usia yang sangat muda. Saya yakin Cao Dezi dan Zhang Xin memiliki rencana dalam pikiran untuk menunjuknya untuk jabatan yang begitu penting. Kita harus mencari tahu secepat mungkin. Aku yakin kamu tahu bahwa hubungan kita dengan Sekte Tang secara resmi telah putus saat ini. Dalam keadaan seperti itu, kami perlu memperoleh informasi yang lebih akurat untuk menetapkan kebijakan yang relevan. Gu Yuena tertegun sejenak. Apakah kamu ingin aku dekat dengannya? Iya, saya tidak berpikir bahwa dia menyadari identitas Anda sebagai seorang spiriter. Selain itu, kami belum mengumumkannya secara publik. Mencobanya. Namun, pastikan keselamatan Anda terlebih dahulu karena Tang Mulin bukanlah orang yang sesederhana itu. Apakah Anda menonton pertempuran 5 dewa? Gu Yuena menjawab, ya, saya lakukan. Putaran ketiga baru saja berakhir.
Dia menang lagi. Anda akan segera melihat rekamannya. Menang lagi. Apakah tidak ada lagi lawan yang layak di Star Luo Empire lagi? Qiangu Dongfeng tiba-tiba mengangkat suaranya ke nada tinggi sementara auranya jelas menjadi gelisah. Sekte Tang benar-benar pandai menemukan alternatif. Karena mereka ditekan oleh kami di Federasi, mereka menuju ke Kekaisaran Bintang Luo untuk memulihkan ketenaran mereka. Tang Wulin ini, Gu Yuena bisa merasakan niat membunuh yang terpancar dari Qiangu Dongfeng meski dipisahkan oleh lautan luas. Baiklah, saya akan mencobanya. Bagaimana dengan Master Pagoda Zhang? Aku akan memberitahunya. Dia benar-benar mengecewakan saya kali ini. Maukah Anda menyiapkan laporan tertulis tentang Tang Wulin? Lebih detail, lebih baik. Juga, sertakan pertumbuhan dan pengalamannya, pada dasarnya semua yang Anda ketahui. Kami kekurangan informasi seperti itu. Baik, jawab Gu Yuena. Saat dia menutup telepon, ekspresi Qiangu Dongfeng menjadi suram. Tang Wulin. Dia membuka matanya. Sedikit bingung, dia menemukan sekelilingnya gelap gulita. Di mana ini? Dengan perasaan tidak jelas, Tong Yu merasakan sekelilingnya. Seluruh tubuhnya terasa lemah. Tidak terasa seperti kematian. Dengan kematian yang akan datang sebelumnya, rasanya seperti dia sedang menuju ke dunia lain. Dia bisa merasakan kesadarannya meninggalkannya. Seluruh tubuhnya terasa ringan, seperti melayang di udara. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatannya, dan tidak ada rasa sakit atau kegembiraan. Namun, pada saat ini, dia merasakan sakit yang mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Tubuhnya yang lemah sepertinya telah layu, dan dia kehilangan semua vitalitas. Mungkinkah aku masih hidup? Bagaimana itu mungkin? Energi hidup saya benar-benar habis saat itu. Yang mulia pasti lelah dari kemarin, kata Tang Wulin kepada Roh Kudus Douluo yang kepalanya berkerudung. Mereka berjalan berdampingan di jalan yang ramai di Kekaisaran Bintang Luo. Yali tersenyum. Sebagai master jiwa tipe pemulihan, saya sangat senang memperlakukan orang lain. Ini juga satu-satunya saat kemampuan tipe pemulihan saya dapat menghasilkan efek. Tang Wulin berbicara dari lubuk hatinya, kamu orang yang paling baik di seluruh dunia. Justru Roh Kudus Douluo yang telah menyelamatkan Qilin Douluo dari ambang kematian kemarin. Tanpa dia, jenazah akan dingin sekarang. Kenangan melintas di mata Yali. Dia masih bisa mengingat malam dia berdiri di sisinya di tepi danau Dewa Laut. Dia bersandar di pelukannya dan mulai bertanya dengan lembut. Ada banyak wanita yang menyukaimu. Mereka luar biasa dan cantik. Namun, mengapa Anda memilih saya? Itu karena kamu wanita paling baik di dunia ini. Aku hanya ingin memelukmu dan menjagamu sepanjang hidupku. Danau Dewa Laut tidak besar, jadi hanya bisa menampung satu pulau Dewa Laut. Begitu juga, hatiku tidak besar, jadi hanya bisa menampung satu orang, dan itu kamu. Petik 2. Tang Wulin menoleh ke samping saat merasakan fluktuasi emosi tiba-tiba Roh Kudus Douluo. Dia melihat lapisan kabut tipis menggenang di matanya. Dia tahu bahwa dia telah mengingatkannya pada beberapa peristiwa menyedihkan di masa lalu. Tang Wulin merasa bersalah. Dia akan mengatakan sesuatu tetapi kata-kata itu tidak bisa keluar dari mulutnya. Star Luo Coliseum sangat penuh sesak sehingga tidak ada setetes air pun yang bisa menetes. Tempat itu sudah padat bahkan sebelum waktu masuk. Jumlah orang yang memegang spanduk terkait dengan Sekte Tang terus meningkat. Bahkan ada spanduk bertuliskan, Qilin Douluo. Tidak diragukan lagi, orang-orang telah memaafkan Qilin Douluo. Di dalam hati mereka, Qilin Douluo telah mati. Enci memilih untuk menyembunyikan fakta bahwa Qilin Douluo masih hidup. Bagaimanapun, dia adalah Feng Hao Douluo dengan peringkat limit Douluo. Jika Kekaisaran Bintang Luo memiliki kartu truf, maka dia akan menjadi orang yang mungkin bisa memberikan dukungan jika perang terjadi di masa depan. Arus orang memberi jalan kemanapun Tang Wulin dan Yali lewat. Apalagi mereka sama sekali tidak merasakannya. Dari pandangan mata burung, gerakan mereka sepertinya tidak terpengaruh arus manusia. Di sisi lain, orang-orang di darat tidak menyadari bahwa seseorang telah meluncur melewati mereka. Kontrol Anda atas kekuatan Anda telah meningkat. Yali akhirnya berbicara lagi. Aku lebih mengerti sekarang. Jawab Tang Wulin dengan terus terang. Meskipun hanya 3 hari yang singkat sejak pertempuran 5 dewa dimulai, dia jelas bisa merasakan tingkat konsolidasi kekuatannya meningkat. Dia akhirnya menjadi berpengalaman dengan kemampuannya dari terobosan berturut-turut sebelumnya dan mengangkat dirinya lebih jauh. Lawan tidak akan mudah padamu setelah Kekaisaran Bintang Luo telah kalah 3 putaran berturut-turut. Jaga dirimu baik-baik. Soul Land 3 Chapter 1358
Chapter 1358, Dia adalah masa depan. Dia telah mengawasi pertempuran antara Tang Wulin dan Qilin Douluo. Jika Tang Wulin dalam bahaya, dia akan siap untuk memberikan dukungan. Tepat ketika jarum Dewa Lima Elemen hampir menembus kepala Tang Wulin, Yali bersiap untuk bergerak. Namun, semuanya terjadi dalam sekejap. Untungnya, Tang Wulin bereaksi dengan cepat juga. Jadi, dia tidak berhasil campur tangan. Saat pertempuran berkecamuk, Yali menganggukkan kepalanya setuju. Kekasihnya pernah menjadi orang terkuat di benua itu. Dia juga sudah bersamanya untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, tidak ada yang memahami Feng Hao Douluo puncak lebih dari dia. Dia melihat bayangannya di Tang Wulin. Saat itu, Yunming telah meningkatkan dirinya sendiri hari demi hari, seperti Tang Wulin. Dia telah mencapai terobosan demi terobosan ketika semua orang mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Setelah terobosan yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya menemukan dirinya di puncak ranah Master Jiwa, dan dia menjadi andalan seluruh Akademi Shrek. Saat ini, Tang Wulin sangat mirip dengan Yunming. Dia melakukan apa yang orang lain tidak bisa lakukan. Panggung seperti pertempuran lima dewa akan membuatnya terkenal dalam semalam. Tanpa ragu, dia telah mendapatkan perhatian dari banyak kekuatan besar. Benua itu berbahaya. Pagoda Roh memiliki hubungan yang meragukan dengan kultus Roh Kudus. Sekte Tang ditekan, sementara Akademi Shrek dihancurkan. Di sisi lain, fraksi Dove benar-benar ditekan oleh fraksi Lang sampai mereka hampir tidak bisa membalas. Sebuah perang membayangi di Cakrawala. Dalam keadaan seperti itu, seharusnya ada seseorang yang mewakili Sekte Tang atau Akademi Shrek yang akan maju untuk membuat pernyataan. The Hairless Douluo membawa tentara Dewa Darah di pundaknya, tapi dia tidak bisa kembali ke sisi mereka. The Amorous Douluo, yang dari material umum, selalu mendukung Hairless Douluo. Dia juga memiliki masalah dengan usianya seperti permaisuri naga Douluo Long Yeiwei. Mereka adalah generasi tua dari limit Douluos. Di antara limit Douluos yang diketahui, yang termuda adalah Qilin Douluo Tong Yu yang bertengkar hebat dengan Tang Wulin kemarin. Limit Douluos lainnya berusia lebih dari 100 tahun. Jika mereka berpartisipasi pada usia mereka, berapa lama mereka akan bertahan? Bagaimana mereka bisa memimpin Sekte Tang dan Akademi Shrek untuk memiliki masa depan? Masalah mendesak ini sulit diprediksi. Sekte Tang dan Akademi Shrek masih dalam bahaya. Pada saat-saat seperti ini, kedua organisasi besar hanya dapat terus berhasil jika generasi mudanya meningkat untuk memajukan organisasi. Karenanya, ketika Hairless Douluo menemukan bahwa Tang Wulin disukai oleh Plain itu, dia menyatakan dukungannya tanpa ragu-ragu. Di antara generasi muda, tidak ada yang lebih cocok untuk memikul tanggung jawab yang berat. Orang tua seperti dia akan sepenuhnya mendukung dan membimbing Tang Wulin. Bahkan jika Sekte Tang dan Akademi Shrek terus-menerus ditekan, masih ada 3 ahli peringkat limit Douluo untuk membela mereka. Meskipun mereka mungkin tidak sekuat Pagoda Roh atau Kultus Roh Kudus, mereka tidak jauh tertinggal dalam hal kekuatan tempur kelas atas. Tang Wulin tidak mengecewakan mereka. Sejak dia mengambil alih jabatan sebagai guru Sekte Tang, dia telah berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Dia bukan satu-satunya. Teman-temannya juga meningkat pesat. Tidak diragukan lagi, ketika generasi mereka matang menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan, itu akan menjadi waktu untuk membangun kembali Sekte Tang dan Akademi Shrek. Tidak ada yang tahu tentang status kultus Roh Kudus. Bagaimanapun, generasi muda Pagoda Jiwa tidak dapat dibandingkan dengan Tang Wulin. Yali telah mengikuti Tang Wulin akhir-akhir ini. Dia melihat bagaimana dia menanggung kesulitan saat dia berkultivasi dan cara dia menangani masalah yang menghadangnya. Pria muda ini tidak mengecewakannya. Bahkan setelah orang tuanya terbunuh oleh kutukan, dia segera bangkit kembali. Dia selalu mempertimbangkan gambaran besar terlebih dahulu yang bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Rupanya, dia tidak mengetahui bahwa orang tua angkat Tang Wulin masih hidup. Tang Wulin telah memenangkan 3 pertandingan dalam pertempuran 5 dewa. Yali mulai melihat lebih banyak kesamaan antara dia dan Yunming. Dia mulai bersinar dengan cahaya. Suatu hari, dia akan menjadi Atlas Douluo untuk mendukung seluruh Sekte Tang dan Akademi Shrek. Tang Wulin memasuki ruang istirahat dan dengan cepat duduk. Hari ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Meskipun dia agak pulih setelah istirahat malam, dia telah menghabiskan terlalu banyak energi dalam pertempuran kemarin. Selain itu, dia mengkhawatirkan kebangkitan Qilin Douluo. Meski dengan kualitas tubuhnya, ia masih merasa sedikit lelah saat bangun di pagi hari. Yali mendekati Tang Wulin dari belakang. Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut meletakkan telapak tangannya di punggungnya.
Lapisan cahaya putih lembut segera menyelimuti Tang Wulin. Tang Wulin terbungkus kehangatan. Kekuatan jiwanya segera diisi kembali seolah-olah dia telah mengambil suplemen. Semua energi di dalam tubuhnya mengatur diri mereka sendiri dan dibangunkan. Dia tiba-tiba merasa grogi saat memasuki kondisi sudo sleep. Meskipun demikian, semangatnya telah beristirahat sepenuhnya. Dia tenggelam dalam kesadarannya sendiri. Saat ini, pikirannya dipenuhi dengan rasa syukur atas kehadiran Roh Kudus Douluo. Dai Yun juga masuk ke kolosem pagi-pagi sekali. Dia duduk dan menunggu dengan tenang di sudut yang tidak mencolok di mana tidak ada yang akan memperhatikannya. Dia melirik spanduk dengan pernyataan yang semakin berani di atasnya. Dia tidak bisa membantu tetapi cemberut. Namun, setelah beberapa hari merenung, dia lebih bertekad untuk melaksanakan rencananya. Tang Wulin, oh, Tang Wulin. Tahukah kamu bahwa kamu sangat tampan? Saya penggemar setia Anda. Aku tidak akan membiarkanmu pergi sekarang karena kamu di sini atas kemauanmu sendiri. Ini adalah kesempatan langka bagi saya yang hanya akan datang dalam 1000 tahun. Hehe, ketika dia memikirkan rencananya, mata Dai Yun berbinar. Kalau memang begitu, kurasa ayah tidak akan menyalahkanku karenanya. Saudara Wulin, tolong berjuang keras. Semakin kuat Anda menunjukkan diri Anda, semakin lemah perlawanan yang akan kita hadapi dari ayah saya. Saya tidak peduli tentang apapun. Aku hanya ingin bersamamu. Saya berdoa agar Anda berjuang keras dalam pertempuran senjata hari ini. Itu adalah pertempuran keempat dari pertempuran 5 dewa yang merupakan pertempuran senjata. Aturannya sederhana seperti biasa. Kedua kontestan diizinkan untuk menggunakan kekuatan jiwa dan kekuatan fisik mereka. Namun, tidak ada keterampilan jiwa atau jiwa roh yang diizinkan. Bahkan keterampilan jiwa yang meningkatkan diri tidak diizinkan. Metodologi pertempuran akan menjadi penggunaan senjata selain penggunaan jiwa bela diri mereka. Itu bukanlah gaya bertarung yang bisa dilihat dengan master jiwa modern manapun. Itu berasal dari zaman kuno sebelum alat jiwa diciptakan. Ada banyak jenis master jiwa. Secara umum, mereka dapat dikategorikan ke dalam master jiwa pertempuran dan master jiwa alat. Seperti yang disarankan oleh nama mereka, para master jiwa pertempuran dibudidayakan untuk bertarung. Jiwa bela diri mereka lebih cocok untuk pertempuran, dan mereka memiliki keterampilan jiwa pertempuran yang kuat. Di sisi lain, master jiwa alat sebagian besar adalah karakter yang mendukung. Master jiwa tipe pendukung ini juga mendambakan pertempuran. Namun, jiwa bela diri mereka tidak cocok untuk pertempuran. Misalnya, ada master jiwa sistem pangan, master jiwa sistem pendukung, dan lainnya. Karenanya, ketika mereka bertempur, mereka harus mengandalkan kekuatan luar. Saat itulah senjata muncul. Meskipun jarang bagi seorang master jiwa sistem pendukung untuk bertarung dengan senjata di antara para master jiwa, itu adalah salah satu cara mereka dapat secara aktif terlibat dalam pertempuran. Bagaimana Sekte Tang mencapai kejayaannya bertahun-tahun yang lalu? Justru karena senjata tersembunyi yang dibuat oleh Sekte Tang memungkinkan master jiwa biasa dan bahkan orang biasa memiliki kekuatan untuk menyebabkan kerusakan. Itu adalah kekuatan senjata. Jelas, penurunan Sekte Tang 10.000 tahun yang lalu disebabkan oleh munculnya alat jiwa. Mereka mengganti senjata tersembunyi Sekte Tang. Untungnya, generasi yang dipimpin oleh Spirit Eyes Douluo muncul selama waktu itu. Mereka membangun kembali Sekte Tang dan menggabungkan senjata tersembunyi Sekte Tang dengan alat jiwa. Begitulah cara Sekte Tang mendapatkan kembali kekuatan dan kejayaannya hari ini. Sebenarnya, pertarungan senjata bukanlah pertandingan yang menarik banyak perhatian di Battle of Five Gods. Meskipun demikian, itu masih menjadi bagian dari pertempuran 5 dewa. Orang yang memegang senjata seperti apa yang akan dipilih oleh kekaisaran? Jenis senjata apa yang akan digunakan orang itu? Untuk pertempuran ini, Tang Wulin sangat percaya diri. Itu karena dia memiliki senjata miliknya, tombak naga emasnya. Selain itu, dia telah mempelajari teknik tombak yang diajarkan ayahnya melalui Old Tang. Dia juga memiliki tubuh yang kuat yang dikombinasikan dengan kekuatan fisik dan kekuatan jiwanya. Selain itu, dia memiliki power sabre dari klan naga. Bahkan sebelum pertempuran 5 dewa dimulai, pertandingan ini adalah pertandingan yang paling dipercaya oleh Tang Wulin. Soul Land 3 Chapter 1359. Chapter 1359, apakah segalanya sesuai? Secara alami, kepercayaan yang dia miliki adalah relatif. Tidak peduli seberapa yakinnya dia, Tang Wulin tidak akan pernah mengatakan bahwa dia pasti bisa mengalahkan lawannya. Dengan kemenangan 3 hari terakhir, tidak ada keraguan bahwa Kekaisaran Bintang Luo akan mengirim kontestan terkuat mereka kali ini.
Mereka ingin menebus diri mereka di pertandingan keempat, berapapun biayanya. Dai Yun melirik ke platform. Siapa yang akan mewakili kekaisaran dalam pertandingan hari ini? Meskipun dia adalah sang putri, dia tidak tahu. Dia mendengar bahwa ayahnya tidur larut malam. Dia berdiskusi panjang dengan kepala sekolah Enci. Kakak Wulin pasti akan menang. Ketika sampai pada Tang Wulin, dia mulai memiliki kepercayaan yang hampir buta padanya. Dia percaya bahwa Tang Wulin akan mampu menangani lawan manapun, tidak peduli seberapa kuatnya. Dai Tianling hanya tiba di Kolosem Kekaisaran 10 menit sebelum kompetisi, yang lebih lambat dari sebelumnya. Memang benar dia pergi istirahat agak larut tadi malam. Itu karena kekaisaran tidak bisa lagi kehilangan. Sebelum semua ini terjadi, tidak ada yang mengharapkan kekaisaran kehilangan 3 pertandingan berturut-turut. Bahkan dengan penampilan kekuatan Tang Wulin yang mengejutkan, dia seharusnya tidak memenangkan 3 pertandingan berturut-turut. Zhang Geyang telah kalah dengan cara yang paling aneh. Bagaimana dengan pertandingan pertama? Mereka kalah karena tidak memahami Tang Wulin dan meremehkannya. Saat itu, Dai Tianling memilih pilar kekaisaran dan bukan Master Misha lain yang lebih ahli dalam pertempuran karena tidak ingin Tang Wulin kalah telak. Itu akan sangat memalukan bagi Sekte Tang. Namun, yang dipermalukan saat ini adalah kekaisaran, setelah kalah 3 pertandingan berturut-turut. Sebagai kaisar, yang juga pengrakarsa seluruh urusan ini, wajahnya sudah memerah karena malu. Karenanya, dia tidak bisa kalah dalam pertandingan hari ini apapun yang terjadi. Dia setidaknya harus menebus sebagian dari wajah kekaisaran. Dia tidak khawatir tentang kontes terakhir, pertandingan armor pertempuran. Tang Wulin bahkan tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun. Enci akan bertarung secara pribadi. Meskipun tampaknya mereka menindas orang yang lebih muda dengan senior yang terbukti, dia tidak lagi berminat untuk peduli tentang hal-hal ini. Sebagai limit Douluo dan Master Armor pertempuran 4 kata, tidak ada yang bisa menandingi kekuatan seperti itu di seluruh dunia. Tidak peduli betapa hebatnya Tang Wulin, masih ada celah besar antara dia dan pangkat itu. Dasar anak nakal. Saya akan memastikan Anda kalah begitu parah sehingga Anda tidak dapat menemukan jalan ke utara. Ketika dia memikirkan tentang keputusan yang telah dibuatnya tadi malam, Kaisar tidak bisa menahan senyum. Secara alami, itu lebih merupakan cibiran daripada senyum kebahagiaan sejati. Meskipun dia menemukan tindakannya agak tercela, dia tidak punya pilihan. Dia tidak berniat untuk menjadi seperti ini sejak awal. Tentu saja, dia tidak memiliki perasaan niat buruk terhadap Tang Wulin. Sebaliknya, dengan kemajuan pertandingan di pertempuran 5 dewa, dia semakin menyukai Tang Wulin. Fakta bahwa Kilin Douluo diselamatkan cukup melegakan baginya. Dia adalah limit Douluo. Ketika dia melihat Kilin Douluo, Tong Yu memproyeksikan pikirannya, matanya membiru. Jika Kekaisaran Bintang Luo dapat memiliki limit Douluo lain, itu akan menjadi dorongan bagi kekuatan keseluruhan Kekaisaran. Federasi Douluo ditakuti karena jumlah limit Douluo mereka, bahkan melebihi teknologi canggih mereka. Apakah itu parlemen federal, spirit pagoda atau tentara, mereka memiliki setidaknya 5 limit Douluo secara total. Meskipun mereka tidak akan digunakan oleh federasi pada saat yang sama, mereka pasti mendominasi Kekaisaran Bintang Luo dalam hal ini. Jika federasi benar-benar ingin menghancurkan Kekaisaran Bintang Luo, akan sangat sulit bagi mereka untuk melawan. Secara alami, ada juga aturan tidak tertulis bagi mereka yang merupakan limit Douluos, dan itu adalah menahan diri untuk tidak berpartisipasi secara langsung dalam perang sebanyak mungkin. Mereka juga dilarang merugikan orang biasa. Jika tidak, dunia akan jatuh ke dalam kekacauan sejak lama. Meski begitu, mereka tetap mengintimidasi mesin pembunuh. Jika mereka memiliki limit Douluo lain, Kekaisaran Bintang Luo dapat menahan kepalanya lebih tinggi. Oleh karena itu, ketika Sekte Tang membangkitkan Tong Yu, dia sangat lega. Dia sudah mengambil keputusan. Dia akan menyingkirkan batasan pada armor perangnya dan apapun. Dia akan membersihkan nama Tong Yu dan memberinya baju besi perang 4 kata, menggunakan sumber daya seluruh kekaisaran jika dia harus. Dia ingin membantunya benar-benar mencapai peringkat tertinggi dalam kekuatan tempur. Ketika saat itu tiba, kemampuan bertarung keseluruhan Kekaisaran Bintang Luo pasti akan sangat meningkat. Dia tidak perlu khawatir tentang hal lain dengan 2 limit Douluos melindunginya. Tong Yu juga jauh lebih muda dari Enci. Dengan energi kehidupan limit Douluo, dia dapat mendukung Kekaisaran setidaknya selama 50 tahun. Hasil akhir dari pertempuran 5 dewa adalah 3 lawan 2. Meskipun dia tidak benar-benar mau menerima nomor seperti itu, dia tidak bisa menulis ulang pertandingan sebelumnya, jadi dia tidak punya pilihan.
Pada akhirnya, dia masih harus menyetujui persyaratan Sekte Tang. Jika Tang Wulin kalah dalam pertempuran 5 dewa, kekaisaran juga dapat menghemat uang. Dia akan memikirkan beberapa metode perdamaian untuk menangani masalah ini. Masa depan Tang Wulin benar-benar sangat cerah. Akan luar biasa jika dia benar-benar menantunya. Ketika dia memikirkan hal ini, kata-kata putrinya beberapa hari yang lalu muncul di benaknya. Dia sedang dalam suasana hati yang baik, tapi ini langsung membuatnya kesal. Bocah ini, Tang Wulin. Apakah dia tidak menghargai bantuan? Kali ini, tidak ada kursi kosong di Kolisem. Penonton sedang berdiskusi panas tentang pertandingan yang akan datang. Setiap pertandingan dalam pertempuran 5 dewa ini sangat bagus. Lebih penting lagi, Master Sekte yang sangat tampan telah mengejutkan semua orang ketika dia memenangkan ketiga pertandingan yang diadakan sejauh ini. Itu sangat mengejutkan. Dia melawan sebuah kerajaan sendirian. Mereka ingin melihat lebih banyak sosok heroik seperti itu. Sekte Tang selalu tidak menonjolkan diri. Meskipun status sosial mereka di Kekaisaran Bintang Luo tinggi dan orang-orang di sana tahu tentang mereka tidak tahu apa-apa tentang Master Sekte-sekte itu. Mereka bahkan tidak yakin seperti apa sekte guru sebelumnya. Kemudian, Master Sekte yang baru diangkat ini telah menampilkan tampilan seperti itu di hadapan orang-orang dari Kekaisaran Bintang Luo. Di mata banyak warga, ini sendiri sudah menunjukkan persahabatan. Ini adalah pertandingan persahabatan. Sekte Tang adalah sekutu Kekaisaran Bintang Luo, dan Kekaisaran selalu memperlakukan mereka sebagai mitra penting. Hubungan di antara mereka pasti akan semakin dekat berkat Master Sekte baru ini. Oleh karena itu, dukungan masyarakat untuk Tang Wulin menjadi tanpa pamrih. Enci tiba lebih lambat dari Dai Tianling. Guru, apakah semuanya sudah beres? Dai Tianling bertanya pada Enci sambil tersenyum. Dia dalam suasana hati yang baik karena kerajaannya memiliki limit Douluo baru. Semuanya beres. Anda mungkin tenang, Yang Mulia. Dai Tianling berpaling ke sisi lain untuk melihat semilai face Douluo yang datang ke sana sebelumnya. Dia berkata sambil menyeringai, kamu tidak perlu bertanya pada guru tentang kemungkinan pertempuran ini. Aku akan memberitahumu. Tidak mungkin Tang Wulin menang. Saya pikir kami memiliki peluang 95% untuk menang. Semilai face Douluo mengangkat alisnya. Anda begitu percaya diri, Yang Mulia. Saya melihat bahwa Anda memiliki rencana yang dipikirkan dengan matang. Dia ingin tahu mengapa Yang Mulia begitu percaya diri. Dia ingat dengan jelas bahwa Tang Wulin telah memberitahunya sebelum pertandingan pertama pertempuran 5 dewa bahwa dia paling percaya diri dalam pertandingan senjata dari semua 5 pertandingan dalam pertempuran 5 dewa. Dengan pemahamannya tentang Tang Wulin akhir-akhir ini, dia tahu bahwa guru sekte ini tidak akan berbicara tanpa berpikir. Semua yang dia katakan didasarkan pada sesuatu yang dia ketahui. Mata Dai Tianling berkedip saat dia melihat semilai face Douluo. Dia tersenyum tipis. Saya pikir kami memiliki rencana yang dibuat dengan baik. Master Sekte Anda telah memenangkan 3 pertandingan. Meskipun ada tingkat kejadian tertentu dalam hal itu, terutama dalam pertempuran kemarin, pada akhirnya dia menang. Setelah ini, Anda dapat memberitahunya bahwa meskipun dia telah kalah di 2 pertandingan terakhir, kami masih bersedia bekerja sama dengan Sekte Tang. Satu-satunya permintaan kami adalah agar harga diturunkan 10%. Wajah tersenyum Douluo merasa senang. Meski harga harus diturunkan, seluruh masalah masih akan diselesaikan. Sebenarnya, garis bawah Sekte Tang jauh lebih rendah dari ini. Dengan kata-kata ini, Dai Tianling pada dasarnya mengatakan bahwa Kekaisaran Bintang Luo berjanji untuk menghormati perjanjian yang mereka miliki dengan Sekte Tang untuk tidak menggunakan senjata ini secara gegabah dalam pertempuran. Soul Land 3 Chapter 1360. Chapter 1360 Pertempuran Senjata. Terima kasih, Yang Mulia, jawab semilai face Douluo tulus. Dia juga lega. Mereka akhirnya mendapatkan hasil yang bagus. Jika Dai Tianling tetap bertahan, Sekte Tang harus mundur. Bagaimanapun, mereka tidak ingin melihat perang ini terjadi. Dai Tianling melambaikan tangannya. Master Sekte Anda telah membuktikan dirinya melalui kekuatannya. Setidaknya selama 100 tahun ke depan, bersamanya, Sekte Tang akan menjadi mitra terpenting Bintang Luo. Benar. Dalam pertempuran 5 dewa, meskipun ada tingkat keberuntungan tertentu dalam 3 kemenangan Tang Wulin, dia masih berusia 20-an. Tidak mungkin Dai Tianling akan mengabaikan ini. Seberapa jauh guru sekte yang begitu berbakat bisa melangkah di masa depan? Dalam 20.000 tahun sejarah di benua Douluo, satu-satunya 2 orang yang benar-benar berhasil berkultivasi menjadi dewa dan berdiri di puncak umat manusia berasal dari Sekte Tang.
Tidak ada yang tahu betapa hebatnya pengetahuan tersembunyi dari Sekte Tang. Mengapa Pagoda Roh melawan Sekte Tang? Salah satu alasannya adalah mereka berharap mendapatkan rahasia kultivasi yang ditinggalkan oleh beberapa pendahulu Sekte Tang. Di peringkat limit Douluo, siapa yang tidak berharap untuk melangkah lebih jauh? Penampilan Tang Wulin sangat luar biasa, bahkan Atlas Douluo tidak dapat mencapai pangkatnya pada usia ini. Mengingat itu, siapa yang bisa mengatakan bahwa Master Sekte ini tidak akan bisa mencapai peringkat seperti itu? Pendiri Tang Sekte, Tang San, telah menjadi dewa. Dengan kekuatannya sendiri, dia telah memimpin dua kerajaan besar untuk menghancurkan Martial Soul Hall. Dewa Kembar bertarung melawan Dewa Kembar. Dua ahli tingkat dewa dari Martial Soul Hall dikalahkan dan lumpuh. Pada akhirnya, hal ini memunculkan legenda 7 monster Shrek generasi tersebut. Pendiri Spirit Pagoda, Spirit Ice Douluo Huo Yuhao adalah orang yang bertanggung jawab atas kebangkitan Sekte Tang. Dia muncul ketika Sekte Tang menghadapi masalah karena tidak memiliki penerus dan menempatkan Sekte Tang di jalan yang mulia. Meskipun dia mendirikan Pagoda Roh, dia tidak pernah benar-benar mengelolanya secara langsung. Dia telah menghabiskan lebih banyak waktu di Sekte Tang. Saat itu, ketika Kekaisaran Bulan Matahari yang praktis tak terkalahkan mengepung kota Bintang Luo, itu adalah Roh Es Douluo Huo Yuhao yang menahan Kekaisaran Matahari Bulan sendirian. Dia memberi para pemimpin Kekaisaran Sun Moon saat itu tidak ada pilihan selain berkompromi. Mereka juga bersumpah bahwa Sun Moon tidak akan pernah menyerang Kekaisaran Bintang Luo selama Huo Yuhao ada. Begitulah cara Kekaisaran Bintang Luo berhasil bertahan hidup. Garis dai berkembang pesat pada saat itu. Dapat dikatakan bahwa, dalam arti tertentu, bahkan sebagai kaisar, dia adalah keturunan dari Spirit Ice Douluo. Keduanya adalah tokoh paling legendaris di seluruh sejarah benua Douluo. Mereka berdua terkait erat dengan Sekte Tang. Dengan prioritas itu, apakah ada jaminan bahwa Tang Wulin di depan mereka, yang melawan seluruh kekaisaran dengan kekuatannya sendiri sebagai Master Sekte Tang, tidak akan meningkat sejauh itu juga? Bahkan jika kemungkinannya 1 dari 10.000, Dai Tianling tidak ingin berhubungan buruk dengannya. Karenanya, sebelum pertandingan keempat pertempuran 5 dewa dimulai, dia menyatakan niatnya dengan jelas. Sebenarnya, dia sudah bersiap untuk beberapa waktu. Senyum wajah tersenyum Douluo semakin rileks. Dai Tianling dan Enchi juga tersenyum. Tanpa ragu, pertempuran ini, pertandingan keempat dari pertempuran 5 dewa, akan menjadi pertandingan yang mereka amati terasa nyaman. Tang Wulin sudah berada di pintu masuk kolosem. Dia menyesuaikan tubuhnya sendiri. Dengan bantuan Roh Kudus Douluo, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia sedang dalam kondisi terbaiknya. Perasaan yang luar biasa. Dia telah memenangkan 3 pertempuran sejauh ini. Ini memperkuat momentumnya dalam seluruh kompetisi. Dia harus meraih kemenangan dalam pertempuran hari ini. Ini adalah pertempuran yang paling dia yakini pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, ketika dia akan melawan naga suci Douluo, dia akan melepaskan dirinya. Dia akan menggunakan semua yang dia miliki untuk menghadapi ahli terhebat di dunia. Pintu di depannya terbuka. Sudah waktunya baginya untuk masuk. Tang Wulin keluar dari ruang tunggu. Di kejauhan, di sisi lain dari kolisem, pintu lain terbuka juga dan seseorang keluar dari situ. Begitu mereka berdua memasuki arena kompetisi, sorakan memekakkan telinga bergema di seluruh kolisem. Anggota penonton yang tak terhitung jumlahnya memanggil nama Tang Wulin. Suara komentator memenuhi kolisem, pertandingan keempat dari pertempuran 5 dewa, pertempuran senjata. Perwakilan kekaisaran adalah ahli senjata hebat dari generasi ini, Weeping Blood Douluo Chu Tiange. Darah menangis Douluo Chu Tiange. Nama itu asing dan akrab bagi Tang Wulin pada saat yang sama dia pernah mendengar Smiley Face Douluo menyebutkannya sekali sebelumnya. Ini berarti lawannya di pertandingan keempat bukanlah seseorang di luar ekspektasi mereka. Informasi tentang lawannya dengan cepat muncul di benak Tang Wulin. The Weeping Blood Douluo Chu Tiange, dengan jiwa bela diri Weeping Blood Sword. Tekniknya luar biasa dan dia telah membangunkan Sword Soul-nya. Seorang Hyper Douluo dan penyembah pertama di aula ibadah, dia seharusnya berusia 80-an. Dia telah menemukan gaya darah menangisnya sendiri dan dia benar-benar seorang ahli senjata yang hebat. Basis budidayanya seharusnya berada di sekitar peringkat 97. Dalam hal kekuatan, dia sedikit lebih rendah dari Hellflame Douluo Zhang Biang dan dia biasanya tetap rendah hati. Ia suka meneliti berbagai senjata dan hobinya mengoleksi senjata antik. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa Chu Tiange adalah lawannya yang paling mungkin dalam pertandingan senjata. Dalam persiapannya, Smiley Face Douluo bahkan menguraikan beberapa strategi balasan yang dirancang khusus untuknya.
Jika Chu Tiange berpartisipasi dalam pertandingan, dia pasti akan memilih pedang sebagai senjatanya, dan Tang Wulin terutama harus berhati-hati dengan keterampilannya dengan pedang itu. Basis budidaya keterampilan pedangnya berada pada keadaan di mana dia menyatu dengan pedangnya. Dia telah membenamkan dirinya di jalan ini selama 7 tahun. Dia bisa digambarkan sebagai maniak pedang, dan dikatakan bahwa dia memiliki esensi pedang. Kesadaran pedang, Sword Soul, dan Dewa Pedang adalah 3 peringkat besar yang dicari oleh pengguna pedang. Dalam hal ini, Ye Xinglan juga mulai maju ke peringkat Dewa Pedang, tetapi dia masih membutuhkan waktu sebelum dia bisa mencapainya. Teknik tombak Tang Wulin juga berada di peringkat Spear Soul. Dia masih jauh dari peringkat berikutnya, Dewa Tombak. Itu bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan melalui bakat alami. Yang mereka butuhkan adalah waktu yang cukup dan pemahaman yang lebih dalam. Begitulah cara mereka bisa mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Karena ini adalah pertarungan senjata, lawannya tidak akan menggunakan jiwa bela dirinya, pedang darah menangis. Dalam hal ini, dia hanya bisa menggunakan senjata lain. Bahkan jika lawannya menggunakan senjata ilahi, Tang Wulin tidak akan takut. Dia memiliki tombak naga emas dan pedang kekuatan klan naga. Keduanya adalah senjata dewa yang nyata. Merasa sangat percaya diri, Tang Wulin melangkah ke arena kompetisi. Orang yang berjalan ke arahnya adalah orang tua, seperti yang diharapkan. Dia tampak berpakaian agak jorok. Rambut dan janggutnya acak-acakan, tapi pakaiannya tampak baru. Jubah panjangnya memberinya tampilan klasik. Jubah hijaunya tanpa hiasan dan terlihat biasa-biasa saja. Selain itu, tatapannya tampak gila. Dia tidak memiliki udara tajam yang diharapkan dari Dewa Pedang satu generasi. Namun, semakin biasa dia tampak, semakin Tang Wulin waspada. Dia mengarahkan pandangannya pada lawannya. Tidak ada pancaran aura pedang. Ini berarti lawannya sudah berkultivasi ke kondisi di mana dia bisa menahan auranya sendiri. Hal yang paling menakutkan tentang ini adalah dia mampu menahan esensi pedang di dalam hatinya. Di peron, saat Smiley Face Douluo melihat bahwa Chu Tiange adalah orang yang akan bertarung, ekspresinya menjadi lebih jelas. Akhirnya, tebakannya tentang perwakilan kekaisaran itu benar. Memang, Chu Tiange sangat kuat, tetapi karena dia adalah seorang maniak pedang, dia sepertinya selalu memiliki beberapa sekrup yang longgar. Bahkan jika dia mewakili kerajaan dalam pertandingan, dia akan fokus untuk mencoba skill pedangnya sendiri. Jika dia tidak bisa menggunakan pedang darah menangisnya sendiri, kekuatannya akan sangat berkurang. Master Sekte harus memiliki peluang tinggi untuk memenangkan pertandingan ini. Paling tidak, dia tidak akan kalah terlalu buruk. Dalam tahap pertempuran 5 dewa ini, Hu Jie berpendapat bahwa itu sudah cukup bagi mereka untuk terus menyelesaikan 2 pertempuran terakhir. Berapa diskon 10% untuk Sekte Tang? Itu adalah kondisi yang bisa mereka terima dengan mudah. Biaya terbesar perangkat jiwa tidak dalam bahan atau manufakturnya, tetapi dalam perkembangannya. Sekte Tang telah menutupi biaya ini dalam kolaborasi masa lalu mereka, dengan demikian, harga tidak pernah menjadi masalah besar bagi mereka. Bahkan jika dia kalah dalam 2 pertempuran terakhir, itu tidak akan berdampak negatif pada nama atau reputasi Tang Wulin. Skenario terbaik adalah Tang Wulin kalah dengan selisih tipis. Adapun pertandingan besok, Hu Jie hanya bisa diam-diam mengutuk Enchi karena tidak tahu malu. Semua orang tahu status naga suci Douluo Enchi di Kekaisaran Bintang Luo. Dia tidak akan memiliki kemenangan yang terhormat. Mulailah. Dengan pengumuman komentator, pertandingan keempat dari pertempuran 5 dewa akhirnya dimulai. Wajah tersenyum Douluo Hu Jie tiba-tiba menyadari bahwa senyum yang mulia menebal. Ketika Dai Tianling memperhatikan tatapan Hu Jie, dia menguap. Kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri, aku benar-benar larut malam kemarin. Tidak mudah membujuk yang mulia, Douluo darah menangis. Membujuk, untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Tidak ada maniak bela diri yang menolak perkelahian. Itu tidak mungkin, pasti ada yang lain. Tiba-tiba, firasat tidak menyenangkan muncul di hati Smiley Face Douluo. Saya pikir ada sesuatu yang lebih dari apa yang terlihat.